Politik identitas menurut Anies Baswedan, ya. Sebagaimana dalam kutipan berita CNN Indonesia, Anies Baswedan beber alasan politik identitas tidak terhindarkan. Ini bagaimana ini? Politik identitas tidak terhindarkan, kata Bung Anies Baswedan. Kalau Anda mengikuti channel YouTube saya, bahwa saya pernah menyebut bahwa politik identitas itu adalah keniscayaan. Narasi saya senada dengan judul berita ini. Saya tidak tahu apakah pandangan saya berbeda atau tidak. Kita lihat kutipan berikut ini. Politik identitas itu, ini kata Anies ya, Anies dikutip oleh CNN Indonesia. Politik identitas itu adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Misalnya, calon yang bersaing adalah laki-laki dan perempuan, maka di situ ada identitas gender. Wow, simpel sekali ya berpikirnya Pak Anies. Ataukah ini karena forum umum sehingga dia berbicara sangat simpel? Ya, apakah laki-laki dan perempuan itu identitas? Ya, bisa jadi ya. Ya, memang benar bahwa identitas itu melekat pada seseorang dan terus berkembang. Bukan hanya soal laki-laki dan perempuan sebagai status, tapi juga agama, keyakinan. Singkatnya adalah sejarah seseorang merupakan instrumen yang melengkapi identitas. Gitu ya kira-kira. Anies Baswedan juga menyinggung soal Pilkada 2017. Ini katanya, terjadi 2017, calon yang bersaing agamanya beda, maka identitas yang terlihat adalah agama. Itu akan terus terjadi selama calonnya punya identitas berbeda, baik gender, suku maupun agama. Oke, di sini Anies Baswedan menjelaskan bahwa perbedaan, di sini Anies Baswedan menjelaskan bahwa perbedaan identitas itu sudah menjadi anugerah alam ya. Oleh karena itu tidak perlu dipersoalkan lagi. Hanya saja saya ingin menambahi bahwa yang terjadi pada 2017 adalah sebab akibat. Sebelumnya tidak ada yang marah dengan Ahok. Kita sebut saja nama ya, karena itu sudah maklum, sudah banyak yang tahu. Dan ceramah-ceramah tentang ayat Maidah 51 juga tidak begitu populer ketika itu ya. Orang tidak ada yang marah dengan Ahok, dan soal ceramah ayat Maidah 51 itu tidak begitu populer. Tapi menjadi viral karena Ahok itu sendiri yang mengatakan bahwa ada ulama yang berupaya berbohong dengan ayat tersebut. Orang tersinggung. Jadi persoalan Ahok itu bukan persoalan lawannya itu menggunakan politik identitas, menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik. Tetapi Ahok itu sendiri yang menjerumuskan dirinya berbicara sesuatu yang dia tidak tahu. Berbicara soal agama orang. Sebelumnya Anies Baswedan tidak pernah berbicara agama. Yang berbicara agama ya para penceramah. Yang berbicara jangan pilih pemimpin kafir. Udah selesai. Anies tidak pernah berbicara itu. Tapi alangkah sungguh malang nasibnya Ahok. Dia merespon ceramah-ceramah itu. Dia menganggap itu adalah lawan politik. Sehingga dia terjebak dengan kalimat-kalimatnya sendiri. Namun di sini saya kritik Anies Baswedan bahwa kalau berbicara soal identitas tidak berhenti pada suku, agama, dan ras saja. Gitu ya. Karena status sosial pun adalah identitas. Penumpang kereta juga memiliki identitas. Penumpang kereta adalah identitas.
dan banyak lagi. Bahkan setiap saat identitas kita bisa berubah gitu ya. Misalnya sekarang saya ngopi di Surabaya, maka status saya adalah seorang pelanggan kopi di salah satu kafe atau warung kopi di Surabaya. Statusnya itu. Jika kehidupan saya berhenti waktu itu, maka status perjalanan saya sampai di situ, identitasnya sampai di situ. Tapi ketika saya pindah ke Sidoarjo ngopinya, identitas saya bertambah lagi. Pernah ngopi di sini, di sana, dan di situ. Kan begitu. Kutipan ucapan terakhir Anies di CNN Indonesia ini keren menurutku ya. Ini kita bacakan. Tapi kayaknya sepertinya agak bermasalah jika dipermasalahkan. It does not matter if you don't like me. Kira-kira gini artinya. Ini artinya ada. Tidak masalah jika Anda tidak suka dengan saya, tapi saya akan selalu mengajak siapapun berdiskusi. Bersama-sama membangun gerakan-gerakan yang kontributif membawa perubahan. Kalimat terakhir ini menurut saya keren karena ada dimensi kampanye. Namun kalau diperkarakan kira-kira bagaimana ya? Mungkin saja bisa dimulai dari kata perubahan itu. Ada koalisi itu ya. Perubahan itu adalah nama koalisi yang terdiri dari PKS, Nasdem, dan Demokrat. Kemudian bisa diintip kemudian atau didalami bahwa ada indikasi kata suka dan tidak suka. Ini Bawaslu, monggo. Oke, bersafari politik tidak dilarang, silahkan memberi edukasi politik, tapi jangan berkampanye karena itu melanggar aturan. Salam hormat.